Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, wa hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'i minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Maka hadis yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, para hamba Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebelumnya mari kita awali dengan sama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para hamba Allah, jamaah sekalian, ini untuk pertama kalinya tidak pada pegang mushaf karena sesuai dengan request dari Amir DKM-nya untuk setelah Ramadan kali ini, mulai sekarang ya, selang-seling ya Pak ya, minggu pertama dan ketiga Sirah Nabawiyah dia, minggu kedua dan keempat tafsir, tafsir Quran. Jadi minggu ganjil, malam minggu ganjil Sirah Nabawiyah, malam genap tafsir Quran ya, kira-kira gitu ya. Dan malam hari ini mungkin sifatnya masih muqaddimah ya, dan mungkin nanti kedepannya sudah masuk ke ranah sirohnya. Mungkin sesekali kita menggunakan proyektor ya, yang untuk membahas hal yang terkait dengan kajian bahasan yang berlangsung nanti ya. Untuk pertemuan pertama, sebetulnya sih ini mungkin lanjutan dari yang almarhum sampaikan ya, Saudara Abu Numan, Ustaz Komarudin, yang beliau sering menyampaikan sirah. Tapi bisa jadi kita bahas ulang ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Untuk mempelajari sirah, dan memang saya mungkin di sini baru kali ini ya. Walaupun sebetulnya saya di sekolah juga sertifikasinya itu tarikh ya, SKI, sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam ya, itu yang diterima di pemerintah itu yang tercatatnya itu SKI bukan yang lain. Nah, kalau tafsir itu untuk beberapa majelis pengajian ya, dan tafsir dan fikih, saya ngajar tafsir dan fikih di beberapa majelis ya. Untuk Sirah Nabawiyah sebetulnya itu ada tiga kata definisi. Pertama sirah, kedua tarikh, ketiga sejarah. Tiga kata sinonim, tapi juga masing-masing punya definisi yang tidak sama. Pertama, mungkin kita ngambil dari kata sejarah. Apa sejarah artinya?
Hah? Riwayat masa lampau. Sejarah, kalau kita include ke bahasa Arab, itu dari kata syajaroh. Apa syajaroh? Pohon. Syajaroh itu pohon. Maka mengambil filosofi syajaroh pohon. Sejarah itu mengambil filosofi pohon. Pohon bermakna kehidupan. Ya. Kita hidup karena adanya pohon-pohon. Pohon apa yang buat kita hidup? Macam-macam. Pohon kacang kedelai kita bisa hidup. Pohon padi. Ya, pohon-pohon sayur mayur gitu ya. Pohon-pohon biji-bijian. Pohon-pohon buah-buahan. Semua nggak bakal ada kalau tidak ada pohonnya. Maka pohon menjadi sumber kehidupan. Nah, jadi sama halnya kita mengamalkan syariat tidak bisa sempurna kalau tidak mengenal sejarah, tidak mengenal tarikh, tidak mengenal sirah. Maka kata disebutkan ada istilah jas merah. Apa itu jas merah? Kata siapa itu? Kata Bung Karno. Jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Ya. Bahkan sekarang sudah ada aplikasinya tuh. Ada aplikasinya. Ya, tinggal menulis nama, tapi masing-masing klan, masing-masing keluarga membuat dulu. Baru kita ketemu, ya. Afifuddin ditulis, klik. Nanti muncul nggak namanya? Kalau belum muncul berarti belum dibikin oleh keluarga. Nah, kalau udah dibikin tinggal mencantumkan, memasukkan nama kita berikut anggota keluarga, lalu sambung menyambung, ya. Sudah ada aplikasinya tuh sekarang, yaitu sejarah. Kalau sejarah bahasa Inggrisnya itu apa? Historis. Kalau bahasa Yunani historia. Nah, historia, sejarah itu sebetulnya kalau secara bahasa mengandung arti mengusut atau meruntut, menyambung-nyambung suatu pengetahuan, ya, melalui penelitian tentang hal ihwal yang terjadi pada orang-orang masa lampau, masa dulu. Ini berhubungan sama manusianya nih. Ya, kalau sejarah itu berhubungan sama manusia. Kalau ada sejarah yang nggak ada manusianya, mungkin lain lagi tuh ya. Apa ya? Sejarah yang bukan manusia apa? Ya kayak gitulah. Kayak biologi, geografi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sama dengan sejarah bumi gitu ya, geografi ya. Gimana bumi bisa ada, kan ada sejarahnya. Walaupun sekarang ada semacam dua pendapat antara bumi bulat atau bumi datar. Kata yang berpemahaman bumi datar, bumi bulat itu pemahaman barat. Itu ada temen tuh yang sampai sekarang itu yang bilang bumi bulat itu katanya teori barat. Bumi datar kata dia ini teori Islam. Tapi nggak populer. Ya, sebab secara logis pengetahuan susah dicerna kalau bumi itu datar. Ya. Oke, kita nggak bahas tentang ya. Nah, dari sejarah baru kita masuk ke sinonim. Adakah selain sinonim dari tadi sirah, tarikh, apalagi nih yang berhubungan dengan arti sejarah? Riwayat, betul. Apalagi? Hikayat, ya. Hikayat, riwayat, hikayat, legenda boleh. Dongeng. Iya, dongeng ya. Dongeng orang-orang terdahulu kan dongeng juga. Apalagi? Ada film
babat tanah Jawa, babat tanah leluhur. Itu babat itu sejarah artinya. Tapi bukan soto ya. Kalau soto babat lain lagi. Itu temennya soto ayam. Kebabat itu. Kalau ini babad makan D. Ya. Jadi sejarah, tarikh, sirah, babat, hikayat, riwayat, dongeng, legenda, ya. Cuma kalau legenda itu hampir bersifat cerita turun temurun yang kadang-kadang tidak logis, ya, tidak logis. Masa ada perahu kebalik ditendang sama sang kuryang, tangkuban perahu, ya. Ada yang pernah ke sana bang? Memang persis perahu kebalik di atas itu, tapi di puncaknya. Kalau kita lihat di atas baru kelihatan. Kalau dari bawah nggak kelihatan, nggak jelas. Tapi kita naik ke atasnya sampai di dekat kawah itu kelihatan perahu kebaliknya. Ya. Ada lagi tambo, ya. Itu bermakna sejarah juga, ya. Kalau historia itu bahasa Yunani, kalau historis bahasa Inggris dan seterusnya. Yaitu kira-kira pemaknaan sejarah. Jadi sejarah bernama meruntut sejarah orang terdahulu dihubungkan dengan sejarah yang dalam bahasa Arab bermakna pohon, yang filosofinya pohon berarti sumber kehidupan. Kita tidak bisa menghidupkan sunnah nabawiyah kalau tidak mengenal sejarahnya, gitu ya. Makanya mengapa haji merupakan rukun Islam? Karena dengan kita menunaikan haji akan lebih tertanam sejarah mula Islam. Bagaimana Nabi ada di situ, Gua Hiro tempat Nabi menerima wahyu, bagaimana itu Ka'bah, bagaimana jarak Makkah Madinah, bagaimana Sofa Marwa, gitu ya. Bagaimana orang berkumpul di Jabal Rahman dan sebagainya. Itu bukti sejarah. Kalau orang yang nggak berkunjung hanya dengar-dengar doang, ya tidak meresap orang yang pernah berkunjung, kan, gitu ya. Sama dengan kita lihat bahwa musibah gempa di televisi, miris kita ya. Beda dengan orang yang mengalami langsung, itu beda sekali, kayak gitu kira. Makanya mengenal sejarah itu luar biasa, ya. Itu tentang sejarah. Sekarang tentang sirah. Sirah itu dari kata saro yasiru sirotan, ya, berarti apa ya? Sejarah betul. Ya. Arti sirah secara bahasa itu artinya jalan, cara atau tingkah laku, ya. Tapi sirah ada sairoh, sama-sama ada ya. Itu shot pak, pakai shot, bukan pakai sin. Sirotol, pakai to. Kalau ini sirot pakai tamal buto. Ya, makanya beda dengan yang subhanallazi asro siro. Itu saro di situ kalimatnya. Sin ro alif bengkok, saro yasri. Kalau ini saro yasiru sirotan. Ya. Kalau asro berjalan malam hari, kalau sirotan itu jalannya. Bukan berjalan tapi jalannya. Itu ya. Makanya untuk hal yang sifatnya seperti sirah nabawiyah, berarti menggambarkan perjalanan Nabi, semuanya lengkap. Bagaimana cara berbagai hal, cara berjalan, cara tertawa, bisa kerja, cara mensikapi masalah, cara menghadapi sahabat, cara menghadapi orang kafir, cara menghadapi orang munafik dan sebagainya, itu disebut dengan sirah. Jadi lebih lengkap. Ya sama dengan kita mendefinisikan sunnah dengan hadis. Itu kan sinonim sebetulnya, cuma agak berbeda. Kalau
sunnah lebih mendalam. Semua yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai wafat itu sunnah. Tapi kalau hadis itu kita menukil apa yang beliau perbuat, beliau ucapkan, atau beliau disetujui. Contoh, sholat sunnah sebelum maghrib. Coba kata Bapak itu sunnah qauliyah, fi'liyah atau takririyah? Sunnah perbuatan, sunnah ucapan, atau sunnah mendiamkan? Dari kata Bapak mendiamkan. Itu sholat sunnah sebelum maghrib itu sunnah mendiamkan. Jadi para sahabat tuh disuruh tidak, dilarang tidak gitu. Karena sholat sunnah sebelum maghrib bukan sholat sunnah rawatib. Bukan rawatib. Makanya Nabi itu kalau sebelum maghrib sesekali habis azan tuh langsung qomat. Nabi itu. Dan para sahabat bilang, kami sesekali habis maghrib itu masih bisa meneruskan lomba panahan. Jadi lubang untuk memanah itu masih kelihatan. Berarti masih siang. Masih kelihatan gitu. Nggak malam. Makanya ada yang mengatakan bahwa sholat menggunakan jadwal itu bid'ah. Bid'ah. Karena Nabi itu nggak mengukur, situasional aja gitu, ya, situasional aja. Tapi banyak yang bilang ini sama dengan jam untuk mengatur aja, mengatur ya. Saya nggak mengatakan bid'ah, enggak. Saya ini cuma kata orang, kata orang. Ya. Jadi sholat sunnah sebelum maghrib itu bukan rawatib. Rasul hanya bilang liman sya'a. Kalau yang mau sholat. Kalau yang enggak jadi masalah. Bahkan enggak jadi dianggap enggak sunnah Nabi enggak. Tapi kalau ada orang sholat sunnah Nabi enggak mempersoalkan itu kira-kira ya. Itu tentang sirah. Ya, kalau Nabawi berarti kan sirah Nabawi, kisah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang sirah. Sekarang yang ketiga. Apa? Tarikh. Tadi yang pertama apa sih? Sejarah. Yang kedua sirah. Yang ketiga tarikh. Tarikh taroha. Kalau dalam kamus KBBI, gitu. Kalau kita dalam bahasa Indonesia nggak bisa lepas dari sumbernya itu kamus. Apapun itu, ya. Saya pernah berdebat, maaf agak haus. Memanggil orang yang sudah meninggal apa? Almarhum. Ada yang nggak mau itu? Jangan almarhum, harus Allah yarham. Apalagi orangnya itu misalkan Ustadz fulan Allah yarham, begitu, nggak boleh almarhum. Begitu. Temen itu. Saya dalam hati nggak setuju. Tapi tunggu saat yang tepat bagaimana cara mendebatnya. Nah, maka kita tunduk ke kamus. Ternyata orang yang sudah meninggal dikatakan memang almarhum dan tidak ada bantahan karena di kamus KBBI begitu. Secara makna pun tidak mengandung unsur apa penghinaan, penistaan apa enggak. Justru menandakan almarhum yang dirahmati. Bahkan kalau Allahu yarham tuh mirip dengan mendoakan orang bersin. Hace, alhamdulillah apa jawabnya? Yarhamukallah, cuma dibalik aja. Allah yarham. Semoga Allah merahmati. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Sama, berdoa untuk merahmati. Almarhum orang yang dirahmati. Gitu ya. Gitu kira-kira ya. Ya sesekali beda pendapat nggak apa-apa lah. Cuma jangan dipertajam aja ya. Nah, tentang tarikh itu arti asalnya itu adalah perhitungan tanggal.
Tanggal itu apa? Hari, bulan, tahun. Itu tarikh sebetulnya. Awal mulanya gitu, ya. Makanya ada istilah sebelum Masehi, itu berarti tarikh sebelum Masehi. Ya, SM ya. 300 SM. Nah, ya, itu berarti sebelum Masehi. Kalau M berarti Masehi, kalau H berarti Hijrah dan sebagainya. Dan dia merupakan sinonim dari kata-kata yang udah kita bahas sebelumnya. Tarikh itu ya. Misalkan yang berhubungan dengan bangsa Indonesia tempo dulu, itu juga disebut tarikh sebetulnya. Ya. Cuma dalam pemakaiannya, kalau sudah menyebut kata tarikh itu mesti berhubungan sama sejarah keislaman, ya. Sehingga nggak mengatakan bahwa Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada itu nggak dikatakan tarikh, tapi sejarah, gitu ya. Kalau tarikh biasanya itu berhubungan dengan bagaimana sejarah para sahabat, bagaimana perang, gitu ya, menurut tarikh. Nah, kalau sirah itu langsung berhubungan dengan nabinya, gitu ya. Itu cuma pemakaian saja, tidak ada spesifikasinya, tidak ada sebetulnya secara bahasa. Nah, itu hanya untuk menunjukkan yang pasnya aja gitu lah, ya. Tapi tarikh itu lebih pada mengetahui kapan terjadinya, gitu ya. Misalkan ke perang Uhud, apa perang Uhud? Nanti sesekali kita setelkan filmnya tentang perang Uhud ya, boleh nggak? Tapi nanti kita pas perang Uhud tuh ya. Itu insya Allah lebih mendalamkan ke sini. Ya bagaimana kacaunya para sahabat ya di perang Uhud. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa perang Uhudlah satu-satunya kekalahan Nabi dan para sahabat. Setuju nggak sih? Setuju nggak? Perang Uhud satu-satunya kekalahan Nabi dan sahabat perang melawan kafir. Tidak. Setuju nggak? Sebabnya? Artinya umat Islam tidak sampai kalah, tidak sampai mundur perjuangan tetap. Ya, sama dengan pikiran saya Pak. Itu nggak kalah sebetulnya. Dan orang kafir Quraisy pun pulang ke Mekah itu nggak disambut dengan sambutan meriah sebagai pemenang, nggak, malah diledekin. Katanya menang, mana buktinya? Mereka nggak bawa bukti, cuma gembira saja sudah berhasil membunuh Nabi Muhammad, kata mereka. Walaupun pas lagi jalan dapat info bahwa Muhammad nggak mati, belum meninggal, gitu ya. Maka sampai di Mekah mereka diledekin. Menang bangga-banggaan doang, kagak ada bukti, kagak nyata, kagak jelas. Mana gonimahnya, mana tawanannya, gitu. Harta kekayaan rampasan nggak ada, tawanan nggak dapat. Makanya mereka pas sampai di Mekah balik lagi. Abu Sufyan bilang, sekarang kita tumpas mereka habis-habisan, biar betul-betul kita menang, biar bukti bahwa kita ini kuat. Ternyata info gitu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maka kan di sana kata Nabi Muhammad, sekarang kita bergegas. Kemarin hari Sabtunya, itu tahun ketiga Hijriah, bulan Syawal, baru pulang perang Uhud. Besoknya hari Minggu, agak siang Nabi mengumumkan, para sahabat semua yang kemarin ikut perang Uhud saja yang boleh ikut bersama kami. Yang lain nggak boleh. Padahal banyak yang masih kuat, yang nggak sempat ikut perang Uhud nggak boleh. Itu yang apa kira-kira hikmahnya? Untuk menghindari dendam, kesumat, karena ini ibadah. Jadi yang masih luka-luka, masih pada luka biasa sih mending, lukanya patah tulang gitu ya, luka belepotan darah. Maka terjadilah yang namanya perang Hamraul Asad namanya. Itu sebetulnya keinginan orang kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan untuk menuntaskan kemenangan mereka setuntas-tuntasnya. Ingin membuktikan kepada orang kafir Quraisy di Mekah bahwa kami itu kuat, kira-kira gitu.
dengan kesombongannya. Nabi Muhammad lebih lagi, kita tunjukkan bahwa kemarin kita bukan kalah, tapi diuji disebabkan oleh indisiplinirnya para pemanah yang harus menjaga tepi bukit gitu ya. Makanya nanti kita ada kisahnya, perang Hamraul Asad itu kemenangan psikologis bagi kaum muslimin dan kekalahan psikologis bagi orang-orang kafir. Karena Nabi itu luar biasa strategi perangnya. Dibuat api unggun malam-malam di berbagai titik, sehingga dari kejauhan kelihatan itu pasukan muslimin banyak. Di mana-mana ada api membara ke atas. Orang kafir Quraisy yang menyusul getir pikirannya. Itu nggak jadi. Itu contoh ya. Dan itu tepatnya yang saya maksud. Saya ambil contoh itu, ahli sejarah menyebutkan itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Ya, tanggal apa tadi? 7 Sabtu Syawal baru pulang perang Uhud. Tanggal 8-nya besoknya Rasul mengumumkan berangkat lagi ke tempat Daumatul Janda, Hamraul Asad, dan itu tempatnya antara Mekah Madinah. Berarti Nabi itu nggak diam tapi menyongsong mengarah ke arah Madinah Makkah. Itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah, ya. Dan itu dicatat dalam ahli sejarah. Walaupun kata sebagian sejarah itu bukan perang, tapi menurut mayoritas mu'arikhin, namanya mu'arikhin itu ahli sejarah ya, bahwa itu bagian dari Ghazwah. Ghazwah lawannya Sariyah. Apa perbedaannya? Apa Pak perbedaan Ghazwah sama Sariyah? Perang pada masa Nabi itu ada dua. Satu Ghazwah, satu Sariyah. Apa bedanya? Pernah dulu Abu Numan nyampaikan? Pernah ya? Cuma pohoy. Kalau Ghazwah itu perang yang langsung Nabi turun tangan memimpin. Itu Ghazwah. Hamraul Asad termasuk Ghazwah. Uhud Ghazwah, Badar Ghazwah, Khandaq Ghazwah, Khaybar Ghazwah. Sisanya Sariyah namanya. Sariyah itu hanya ekspedisi kiriman. Nabi mengutus sahabat ke daerah untuk memata-matai, untuk menumpas dan sebagainya. Nah, tapi Nabi nggak ikut, hanya ya sepatah patroli, tapi nyuruh sahabat memimpinnya. Jadi beliau nggak turun tangan. Itu Sariyah namanya. Iya, tanpa Nabi. Jadi masuk kategori perang, tapi lebih sedikit. 27 Sariyah, 47 Ghazwah, itu hitungannya ya. Nah, itu. Kemudian nanti stressing kitab yang saya gunakan nanti supaya tidak awang-awangan ya. Saya menggunakan kitab Khulasah Nurul Yakin. Pernah belajar Pak? Pernah ya? Nah, kalau yang pernah mondok tahu itu. Itu diambil dari kitab Nurul Yakin aslinya. Dibuatlah namanya Khulasah untuk lebih meringkas. Jadi bapak kalau mau pegang kitabnya itu Khulasah supaya dibikin poin-poin 1, 2, 3. Ini bab ini ada sekian poin gitu ya. Bab kedua sekian nomor gitu. Lanjut punya Baik? Punya ya? Punya bagus lah. Ya, itu di setiap pesantren itu mesti ada. Terutama pesantren-pesantren klasik NU itu mesti belajar ya. Tapi yang lain juga seperti Persis juga mempelajari. Waktu saya kecil juga saya belajar tuh ya. Waktu saya waktu mondok dulu saya belajar tuh ya. Semua kitab tarikh dipelajari ya. Ada Itmamul Wafa, ada kelengkapan tarikh, ada Nurul Yakinnya gitu ya. Dan sebagainya. Termasuk Ibnu Hisham. Nah, kitab tarikh tertua di dunia itu namanya Tarikh Ibnu Hisham, tertua. Ibnu Hisham itu anak kandung dari Ibnu Ishaq. Anak kandung ya, karena Ibnu Hisham menulis tarikh dinukil dari Ibnu Ishaq.
Sama dengan kitab kitab karangan hadis yang pertama. Kitab hadis yang pertama itu namanya kitab Al-Muwatta Imam Malik, itu kitab yang pertama, ya. Kitab ilmu hadis juga ada. Kitab ilmu hadis yang pertama itu namanya Al-Muhaddits Al-Fasil. Itu nama kitab hadis pertama itu, ya. Insyaallah bismillah saya punya itu. Ya. Jadi semua ada awal-awalnya. Ya. Termasuk ilmu nahwu shorof itu juga adanya bukan pada masa Nabi, jauh setelah Nabi, tepatnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang pertama mengarang kitab nahwu shorof adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Itu ulama beliau, ya. Yang pertama mengarang kitab nahwu shorof itu Abul Aswad Ad-Duwali, menyebutkan langsung nama ilmunya adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ya. Nah, itu juga ada sejarahnya. Kemudian tadi saya untuk pertama kali membaca ayat, belum pernah saya membaca ayat itu ya di ceramah. Tadi saya membaca surat Yusuf ayat terakhir, ya. Bismillah, alhamdulillah saya hafal surat Yusuf, ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah kata lain dari tadi, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai dan menggunakan akal. Itu ulul albab itu gitu. Ada otaknya tapi dipakai, itu namanya ulul albab namanya. Ya. Kalau ada otaknya nggak dipakai, lain lagi. Maka tujuan dasar utama kita belajar tarikh, belajar sirah, belajar sejarah itu supaya kita dapat mengambil ibrah, pelajaran. Semuanya mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Ya. Ada kitab Sirah Nabawiyah itu yang langsung dibuat, saya lupa nama kitabnya. Hikmah-hikmah dibalik semua peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat itunya, resumenya, ya. Semuanya mengandung hikmah, insyaallah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menyampaikan itu, karena sebagian dari isi Al-Quran itu adalah sejarah, syajarah, kehidupan, pohon kehidupan atau tarikh, terutama sejarah nabi-nabi. Dan ini dimuat dalam surat Yusuf, itu murni mengkisahkan tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu kisah yang luar biasa, ya. Allah sendiri memujinya tentang kisah Nabi Yusuf itu seperti apa. Itu banyak sekali ibrohnya, ya. Nah, ini kira-kira para hamba Allah sekalian tentang muqaddimah, ya. Muqaddimah sirah yang kita namanya itu Sirah Nabawiyah, ya. Nanti kita kedepannya lihat dulu keadaannya. Kalau kira-kira jamaahnya bisa pegang kitabnya, tuh kitabnya kecil murah, ya. Ada 3 jilid tapi tipis-tipis, enggak setebal kitab tafsir. Ya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Nanti kita bagaimana kita belajar itu yang enjoy gitu, yang senang. Saya sering kalau ngajar itu berusaha memaksimalkan potensi yang saya bisa, supaya sambutan atau komen dari jamaah itu wah, bukan Allah. Ya. Tadi Ustaz Afif menyampaikan gimana sih? Wah. Tadi Ustaz Afif menyampaikannya Allah. Nah, kan beda. pakai wah sama Allah beda, ya. Jadi nah itu memang kan ada di kita, ya. Termasuk kita yang sebagai guru itu berhasilnya anak belajar ketika tercipta suasana senang, betul Pak, ya?
senang. Sehebat apapun teori ilmu guru, tapi anaknya nggak nyaman dalam belajar itu nggak berhasil namanya. Ya, termasuk juga dalam majelis orang tua seperti kita. Nah, kalau saya nih lagi ngisi, tiba-tiba ada yang tertidur, itu saya paling nggak suka, paling nggak suka ya. Kadang-kadang saya suka ngisi iseng menggunakan, ini kesempatan saya gunakan ilmu saya nih. Ya, karena di kelas itu anak kalau ngantuk gitu, nah, kamu mau tidak ngantuk nggak? Mau. Saya terapi Pak, hanya butuh waktu 20 detik. Itu anak yang asalnya ngantuk jadi nggak ngantuk. Itu ada ilmunya Pak, ternyata ada ilmunya. Ilmunya seperti apa? Ya kudu dipraktekkan. Karena itu hanya merubah mindset aja di sini, mindset, merubah, ya. Yang asalnya di pikiran itu saya ngomong itu bawaannya ngantuk, dia ubah menjadi saya ngomong bawaannya segar, gitu ya. Karena semua kan olah pikiran, ya. Olah pikiran termasuk rasa sedih, rasa senang, dan sebagainya. Bahkan hal-hal yang apa ya? Suatu hal yang pernah masuk dalam memori kita, lalu ketika muncul itu peristiwa dalam suatu ketika terbawa emosi kita, gitu ya. Apa ya maksudnya gini? Misalkan kita mendengar lagu qasidahan Nasidaria, ya. Tiba-tiba muncul perasaan sedih gitu. Itu contoh doang. Itu namanya anchor namanya. Anchor. Karena itu kita sudah menanam di sini. Memori sudah ada di sebelumnya. Itu anchor. Termasuk juga kalau Bapak punya fobia, itu anchor namanya. Ketika lihat kecoa lewat langsung loncat-loncat, teriak-teriak, takut, itu anchor namanya. Fobia ya. Baik? Iya. Dan itu bisa diterapi. Terapi fobia itu cuma butuh 10 menit, 10 detik. 1 menit lah. Ya, 1 sampai 5 menit waktunya. Ya. Kadang-kadang aneh. Saya punya murid itu, dia paling takut sama namanya yang bersifat gambar kayak belatung gitu. Print belatung. Saya coba print gambar belatung disodorin ke wah langsung dia loncat. Takut banget. Saya terapi hanya butuh kira-kira 2 atau 3 menit. Saya ulangi sodorkan, biasa berubah itu tonton ya. Ya. Jadi mindset ya sama dengan misalkan kita nih di masjid ini ada nggak ustadz yang suka ngaji di sini bawaannya bawa ngantuk, ada nggak? Ada ya, ada. Itu nggak bisa berubah Pak, karena kita sudah memikirkan begitu. Siapa yang berceramah? Bapak ustadz ya suka ngantuk, mesti ngantuk Pak, itu nggak? Iya, karena kita udah membuat memori kita dibuat begitu. Nah, coba kita ubah di sini, bahwa ustadz itu kalau nyampaikan itu mesti membawa suasana segar. Tapi emang nggak mudah sih, nggak mudah. Itu ada, ya. Tapi ada, itu bisa dicoba ya. Makanya saya mempelajari sesuatu yang sebutnya anti mainstream. Ya, tujuannya bagaimana menciptakan suasana pembelajaran dimanapun, kapanpun, baik itu majelis anak-anak, majelis remaja atau dewasa atau orang tua saya pun, ya, supaya dengan suasana tadi yang riang senang itu bisa, ya. Mungkin juga nanti saya akan menyampaikan bagaimana suatu apa yang saya sampaikan itu bisa melekat, itu juga ada ilmunya, ya, supaya paling tidak banyak yang memori yang tertangkap, tersimpan dalam memori maksudnya, daripada yang tidaknya. Itu juga ada ilmunya. Ada ilmu yang harus kita persiapkan dalam mindset kita, ya. Itu aja para bapak sekalian, mukadimah. Baik.